Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberkati Tuhan, sukacita dan sejahtera di dalam Yesus Kristus. Dan pada kesempatan yang baik ini kembali lagi saya mengajak kita secara bersama-sama untuk menyaksikan lagi satu kesaksian yang sangat luar biasa dari salah seorang ibu yang beragama Islam, di mana beliau telah menempuh pendidikan selama 3 tahun di pesantren, dan setelah tamat lalu kemudian dia murtad dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan selanjutnya ia dibenci, diusir dari keluarganya, tapi ia tidak peduli, ia tidak takut karena dia sudah menemukan Juru Selamat di dalam Yesus Kristus. Kita saksikan berikut ini. Saya notabene dari keluarga asli keluarga Muslim, dan di mana bahkan keluarga saya menyandang semuanya haji. Itu dari kecil saya sudah Muslim. Saya dari kecil memang sudah dididik jadi Muslim yang sangat keras sekali, ketat, didikan keras. Saya dulu sekolah di pondok pesantren di Tasikmalaya. Itu pondok pesantren Suryalaya. Di situ metodenya penyembuhan yang cacat mental, penyembuhan narkoba, sekalian untuk sekolah di mondok lah, istilahnya seperti itu. Nah, saya disekolahkan di situ sama keluarga saya selama 3 tahun. Didikan itu juga didikan keras sekali terhadap saya. Karena kenapa keluarga saya memasukkan ke pondok? Karena begini, kalau di kampung kalau anak lulusan pondok itu luar biasa. Pondok itu terkenal. Kita searching aja di Google sudah keluar. Metodenya pembelajarannya seperti apa, di situ diterangkan semuanya. Ketat sekali di situ. Di situ pembelajarannya tidak hanya kita sekolah dan sekolah tidak. Pagi kita sekolah, siang kita biasa pulang ke kos, yang dimana kos itu tidak bisa asal kita nempati. Dalam arti harus dari pihak pondoknya kita harus bertempat di mana. Jadi pembina yang benar-benar pembina dari pondok tersebut. Kalau pembelajarannya memang seperti biasa, ada pembelajaran nasionalnya, tapi lebih dominan di pembelajaran Islam. Itu nanti kalau malam ya 1:30 itu kita dibangunkan sama pengurus untuk dilakukan mandi tobat. Nah, posisinya kita jongkok, yang mandikan tobat pembinanya. Setelah itu sholat, istilahnya. Sholat itu kalau di Muslim itu dulu itu malam itu tahajud, sholat hajat, sholat tobat. Terus setelah sholat itu zikir. Zikir itu sampai nanti menjelang mau subuh. Setelah subuh itu sholat kembali untuk sholat subuh berjamaah. Nah, setelah selesai sholat subuh ya udah aktivitas kita kembali lagi seperti mandi, makan, terus kita berangkat sekolah, istilahnya seperti itu kan. Itu terus berlangsung itu sampai hampir 3 tahun. Karena memang keinginan keluarga, tapi dari hati kecil saya sebenarnya dimasukkan ke pondok pesantren itu nggak ada apa ya, nggak pengen lah gitu. Saya pengen di nasional. SMP saya di nasional, terus keluarga menginginkan saya masuk ke pondok, itu kemauan dari pihak keluarga saya sendiri, nggak ngerti. Nah, anehnya juga saya disekolahkan di pondok itu saya bisa baca Al-Quran. Sekarang pun saya bisa. Sampai akhirnya saya lulus kan. Lulus kalau di kampung itu cara orang bilang lulus kan syukuran. Seneng lah bisa keluar dari pondok pesantren, apalagi pondok pesantren berbasis yang sangat terkenal sekali istilahnya gitu kan. Saya disekolahkan lagi D3.
di mana basisnya itu Muhammadiyah. Sampai akhirnya saya lulus. Nah, dengar di desa itu begini, kalau orang desa katanya takut perawan tua gitu kan, pasti dinikahkan. Nah, saya sudah dengar tuh berita-berita kayak gitu. Karena waktu itu saya memang tahu saya mau dijodohkan dengan salah satu sama teman kakek saya yang sama-sama ya bisa dibilang Pak Ustadz lah, Pak Kiai, anaknya anak yang punya nama juga orang tuanya. Kabur saya nggak mau. Kabur saya ke Denpasar. Selama saya di Bali, saya kerja serabutan. Nah, saya mendalami pekerjaan saya itu, jadi saya enjoy dengan kerjaan saya. Uang ada terus tiap hari. Tahun 2015, saya mulai agak gelisah. Tapi lama-lama kegelisahan saya itu, yaitu kok saya nggak punya hari raya ya gitu. Natal enggak, terus Lebaran enggak, saya merayakan Galungan Kuningan pun enggak, Waisak enggak, istilahnya seperti itu. Udah mulai gelisah lah. Saya melanjutkan perjalanan menuju Denpasar. Posisi setelah minum saya. Minum, saya menuju Denpasar. Nah, di perbatasan negara Tabanan yang biasa saya lewatin, saya juga tidak tahu saya tabrakan sama apa, saya tubrukan sama siapa, saya tabrakan tunggal atau bagaimana, saya tidak tahu. Tahu-tahu saya sudah ada di rumah sakit. Waktu di dalam koma itu, jelas kakek menghampiri saya. Waktu itu kakek saya sudah tidak ada, sudah meninggal. Nah, anehnya di saat saya waktu berjalan sama kakek saya pulang, entah itu mau diajak kemana saya juga tidak tahu. Ada suara di telinga saya. Kamu belum waktunya pulang. Tapi entah tuh siapa saya nggak tahu kan. Tapi kakek saya selalu bilang, ayo pulang. Jangan menoleh ke belakang. Semakin saya jauh berjalan, suara semakin terus terngiang di telinga saya. Bahkan semakin terdengar jelas. Jelas sekali. Kamu belum waktunya pulang. Itu kan. Sampai akhirnya saya memberanikan diri tuh. Saya toleh ke belakang. Yang kakek saya tadinya kan nggak boleh, nggak ngizinin. Jangan sekali-sekali noleh ke belakang. Tapi saya kan penasaran, kenapa nih suara semakin lama, semakin lama, semakin lama, semakin terdengar jelas di telinga saya. Saya nolehlah ke belakang. Puji Tuhan. Mungkin yang tidak merasakan atau menyaksikan sendiri atau melihat sendiri bisa mengatakan itu hoax atau apa. Tapi ini saya menyaksikan sendiri kesaksian saya waktu koma. Di situ jelas terlihat saya putih bersih. Di situ saya udah menoleh kan. Saya ngeliat, saya sempat bertanya, kamu siapa? Gitu. Tetap jawabannya sama. Kamu belum waktunya pulang. Teruslah, kamu siapa? Nah, saya terus dibawa ke kakek saya. Tapi saya bawa kakek saya, ini narik saya. Kamu belum waktunya pulang. Terus, tapi di situ anehnya saya, waktu dalam penglihatan saya waktu koma itu. Kakek saya melepas tangan saya tanpa menoleh saya, tanpa berkata-kata. Itu. Nah, saya akhirnya ini diambil kan sama malaikat bersayap putih itu. Saya juga tahu waktu itu belum tahu siapa kan. Di situ saya sempat juga bertanya seperti dialog. Kamu siapa? Kenapa saya nggak boleh pulang sama kakek saya? Nah, jawabannya cuma satu. Ini yang kamu cari dalam hidup kamu. Saya kan juga nggak tahu. Maksudnya apa itu? Cuma jawabannya ini yang kamu cari di dalam hidup kamu. Dan kamu akan menjadi berkat untuk semua orang dan untuk dirimu sendiri. Cuma itu. Terus terngiang. Nah, setelah itu saya tahu-tahu dipeluk. Ya kan? Ini yang kamu cari dalam hidup kamu. Gitu kan? Jelas. Terngiang sampai sekarang.
saya dipeluk, saya didekap dengan erat sekali. Tidak pernah dekapan ini seperti, ya, belum pernah saya rasakan. Nyaman, damai, rasa tenang. Itu yang saya rasakan. Sadar pertama, saya itu katanya mengucap, carikan saya pendeta. Bukan malah mencari mana orang tua saya, mana keluarga saya. Terus saya katanya koma lagi. Koma lagi, dan saya mengalami koma yang kedua yang benar-benar saya sadar. Karena kenapa saya bisa bilang sadar? Di situ kan saya jelas lihat saya diinfus, saya dipasang ini apa papan apa penyangga di tangan kiri saya karena saya pasang pen patah tulang. Terus saya dipasang di apa pen di kaki kanan. Nah, saya asli sadar saya. Sadar saya itu langsung saya di situ ada suster. Terus saya bertanya, suster punya handphone. Nah, dikasihkan beliau kan sama saya. Tapi waktu itu suster sempat gini, Bu, maaf ya saya mau manggil dokter dulu karena ibu udah sadar. No, stop dulu. Saya pinjam handphonenya dulu. Saya gitu. Nah, saya searching di situ. Nah, saya searching lah di handphone saya. Malaikat bersayap putih. Nah, keluarlah di situ. Saya tanya ke suster. Suster, jangan kasih tahu dokter dulu. Saya mau tanya dulu sama kamu. Ini gambar apa? Suster pertama kali saya dengar dari mulut suster itu, haleluya, puji Tuhan. Ternyata suster yang merawat saya orang Kristen. Terus sampai suster itu bertanya, benar Bu, Ibu bertemu istilahnya melihat ini. Saya gantian nanya ke suster, lah saya benar nggak koma kemarin? Iya, Ibu dihitung koma sampai sekarang sudah 2 minggu. Lah saya memang ditemuin ini, gitu. Lah nangis susternya. Saya tanya, kok kamu nangis? Harusnya saya nangis, kenapa harus kamu yang nangis? Nah, di situ langsung susternya cuma bilang, puji Tuhan Bu, Ibu udah dijamah, dilawat sama Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus. Kan saya bingung. Nggak paham saya. Nah, habis itu suster bilang, maaf Bu, saya manggil dokter dulu. Istilahnya karena Ibu dari sadar. Tapi perkataan suster itu terus di otak saya. Terus ada terus. Kok ada bilang suster, puji Tuhan Bu, Ibu dijamah dan dilawat sama Tuhan Yesus. Sedangkan saya nggak ngerti Tuhan Yesus. Singkat cerita, saya dibawa pulang ke kampung. Saya dirawat di kampung waktu itu selama kurang lebih 3,5 bulan apa sampai 4 lah. Setelah saya sembuh, saya langsung pulang ke Denpasar seorang diri kan. Nah, mulailah di situ kegelisahan saya. Apa arti kata suster yang bilang itu ibunya sudah dijamah, sudah dilawat Tuhan Yesus. Terus apa arti juga perkataan waktu saya dalam koma ditemuin itu bilang, inilah yang kamu cari. Itu yang menghantui saya. Kegelisahan saya. Terus apa maksudnya? Apa maksudnya? Saya kan nggak ngerti kan. Nah, pada suatu hari saya main ke tempat teman saya. Notabene dia orang Kristen. Ya kan? Istilahnya main berkunjung. Nah, di situ dia kan minta izin ke saya nih. Teh, saya mau doa dulu buat mama. Ya, saya kan gitu kan. Nah, dia doa nih. Dia doa. Dia sebelum doa, dia puji-pujian, nyanyi dulu itu kan. Waktu itu kalau nggak salah judulnya tuh Sebatas Doa kan. Nah, dia khidmat sekali. Dia nyanyi, terus dia berdoa untuk ibunya, untuk mamanya. Nah, tapi kenapa kok saya yang nangis? Sedangkan yang lagi didoakan ibunya dia, bukan ibu saya, bukan siapa saya kan. Kenapa saya yang nangis kan? Sampai akhirnya dia selesai, saya tanya, itu judulnya apa? Ini, tolong kirim ke saya lagunya kamu punya. Ya, kirim ke handphone saya. Dikirimlah. Tapi waktu itu saya masih gini, loh, kok saya minta lagu rohani ya? Saya gitu. Semenjak itu, saya mulai searching, saya mulai cari-cari
di Google kan, karena waktu itu sendiri saya juga mungkin mau bertanya dulu sama orang, saya malu. Apalagi teman di kantor saya. Saya searching apa Kristen itu, apa Tuhan Yesus gitu. Siapa Tuhan Yesus? Saya searching sendiri. Sampai pernah saya bertanya sama teman saya, kamu tahu Yesus? Saya gitu. Saya dikatain sama teman saya, lu gila katanya. Katanya lu tanya-tanya itu. Loh, saya tanya kok gitu. Hati-hati loh, keluarga kamu tuh keluarga ini loh. Kamu kalau sampai murtad, kamu jadi kafir, kamu tempatnya neraka jahanam. Gantian saya tanya, lu kok bisa ngomong neraka jahanam? Memang lu udah pernah nyemplung di neraka, udah pernah lihat neraka? Saya kan gitu. Nah, terus dia bilang, udah nggak beres otak kamu. Maksudnya otak saya. Ya udah, saya kegelisahan saya itu terus gelisah dan gelisah. Ini siapa? Ini siapa? Saya harus bertanya ke siapa? Saya searching terus. Nah, sedangkan saya sendiri sudah ingin sekali mengenal Tuhan. Tuhan ini Tuhan Yesus kan. Apa artinya ini? Saya harus bertanya ke siapa? Saya nggak ngerti. Bertanya ke teman saya pun teman saya juga menghujat saya yang sesama dengan saya. Saya bertanya ke teman Nasrani saya itu percuma, saya cuma banyak omong aja. Jadi saya pendam waktu itu kan. Saya cuma pendam sendiri malah kayak orang gila. Akhirnya di saat kegelisahan saya, di saat saya sedang mengalami dilema, apa ini arti semua ini? Kan cuma dua loh kegelisahan saya waktu dalam koma. Ini yang kamu cari dalam hidup kamu. Dan waktu perkataan suster, puji Tuhan, ibu sudah dijamah dan dilawat Tuhan Yesus. Nah ini doang yang mengganggu pikiran saya. Karena saya nggak menemukan jawaban-jawaban. Cuma saya waktu itu intinya saya mendengarkan lagu rohani, sukacita, senang, damai. Waktu itu pemikiran saya, oh ini saya harus ke Kristen waktu itu istilahnya gitu kan. Karena saya mendengarkan ini nggak nyentuh. Di dalam kegelisahan saya akhirnya seperti orang depresi lagi. Saya mencari searching sendiri Kristen, saya mencari sendiri searching apa itu Tuhan Yesus, tidak ada yang iniin saya. Kayak orang depresi saya, nggak ada yang bimbing saya. Nah, bertemulah saya sama Ibu Pendeta Yuni, yang dimana beliau pendeta di Gereja Kristus Kasih Debes. Waktu itu saya bertemu sama beliau. Bertemu pun tidak sengaja. Dan saya pun tidak tahu beliau itu seorang pendeta. Intinya pertemuan saya juga ya bisa dibilang dalam keadaan saya ini pikiran kalut kan. Nah, singkat ceritanya lagi, saya bertemu dengan Pendeta Yuni, saya diberi nomor waktu itu kan, tapi tidak langsung saya hubungi. Saya juga udah anggap aja masa lalu, ngasih nomor aja sudah. Nah, selang kurang lebih 1 minggu, saya ngubungi Bu Pendeta ini. Bu ini, Bu Pendeta kan juga itu kan nanya, ini siapa? Saya ini. Boleh saya bertemu Bu? Oh iya silakan. Datang ke gereja. Saya tinggal loh. Saya suruh datang ke gereja kan gitu kan. Karena saya tinggal di gereja. Nah, saya kira waktu itu ibu itu hanya ya pekerja biasa istilahnya yang ada di gereja itu. Tapi setelah saya sampai di gereja, saya ditemuin satpam kan mau temu siapa? Ibu Yuni. Oh, Ibu Pendeta lagi doa puji Tuhan. Ternyata beliau seorang pendeta. Saya masuklah ke gereja Debes Kasih itu. Saya masuk di kantornya. Saya disambut dengan sukacita sama Ibu Pendeta. Bahkan di situ juga ada staf-staf yang lain. Saya ungkapkan semua cerita saya di situ. Bu, ini apa ini, Bu? Artinya ini. Saya ungkapin lah kegelisahan saya ini. Nah, Bu Pendeta kan di situ tidak langsung, memang tidak bilang, oh Mbak Tata harus percaya Yesus nih. Bukan. Beliau ngademin lah, menenangkan hati saya katanya. Dengan cara menyampaikan pelan-pelan, Tuhan ini. Terus waktu itu Mbak Tata
di saat apa Mbak Tata terpuruk, mungkin dalam keadaan koma atau apa, itu datang Tuhan. Tuhan itu tidak ingin Mbak Tata diambil terlebih dahulu sebelum Mbak Tata bertobat. Tuhan memberikan kesempatan kedua kali untuk Mbak Tata hidup. Seperti itu. Tapi saya langsung gini, kalau memang saya dikasih kesempatan hidup, kenapa bukan Tuhan saya dulu yang waktu datang ke koma saya? Minimal datang ngasih simbol ke saya. Kalau waktu itu saya masih beragama seberang, minimal lah datanglah saya dilihatkan Ka'bah lah apa Mekah lah apa minimal saya dilihatkan orang Ustadz Kiai atau apa. Kok tidak? Tapi ini kenapa Tuhan lain? Saya tetap aja masih ngel di situ kan. Nah, karena menurut Bu Pendeta, waktunya Tuhan itu tidak ada yang tahu. Rencana Tuhan pun rancangan Tuhan tidak ada yang tahu. Saya mendalami Kristen, saya ingin menjadi pengikut Tuhan Yesus, yang dimana hati saya sudah nyaman saya karena saya suka cita punya agama, semua pegangan hidup, tapi kok hati saya hampa, kayak gitu. Ada apa ini? Kenapa saya sudah ditolong Tuhan Yesus? Kenapa saya tidak bisa membalas kebaikannya? Nah, waktu itu akhirnya saya mengatakan, Tuhan, kuatkan saya untuk menyampaikan kebenaran ini, untuk meminta doa ke keluarga saya. Kalau saya ingin menjadi pengikut Yesus, kuatkan saya langkah kaki saya untuk melangkah pulang ke kampung. Waktu itu. Nah, saya waktu itu langsung bilang, Tuhan kuatkan saya ingin memberitakan kebenaran ini, yang dimana saya ingin jadi pengikut Tuhan Yesus kan. Minimal saya harus minta doa, memberitakan ini kepada keluarga saya, yaitu orang tua saya kan. Nah, habis itu saya dikuatkan kaki saya untuk melangkah pulang ke kampung. Hari pertama saya pulang kampung. Saya tidak boleh langsung masuk rumah. Jangan masuk rumah. Kamu siapa? Haram rumah ini diinjak kaki kamu. Itu kan. Nah, saya waktu itu tidak membantah. Waktu orang mama saya bilang gitu. Saya pulang, saya menghindar dulu. Saya tidur di tempat saudara saya, tapi saudara saya juga tidak mau ngomong sama saya. Karena udah tahu kan, saya kok mau pindah agama gitu kan. Sekarang tidak ada orang dimanapun, terus ada seorang anak, apa istri atau suami atau siapapun menyatakan saya mau jadi pengikut Yesus, terus mereka langsung bersorak-sorak, tidak ada. Bullshit kalau itu ada. Yang ada cuma makian. Benar. Saya dimaki sehari. Saya dihujat 2 harinya. Saya dicaci hari ketiganya. Saya hari keempat semua kebun binatang keluar semua. Padahal orang-orang keluarga saya itu orang-orang terpandang. Istilahnya. Titel haji semua. Tapi kok sampai kandang semua tuh keluar. Hewan yang di kandang lah. Keluar semuanya. Sampai akhirnya saya pelan-pelan, saya ini sendiri kan. Tuhan, saya dulu nggak punya agama. Saya dulu tidak tahu agama saya apa. Tuhan saya siapa. Sampai saya benar-benar ditegur, diberi cobaan. Tapi yang waktu saya koma kok yang datang Tuhan Yesus. Berarti saya masih disayang. Saya berarti masih diberi kesempatan dua kali lagi untuk hidup. Kenapa saya dikasih kesempatan 2 kali ini saya tidak pergunakan sebaik-baiknya? Luar biasanya Yesus di hidup saya. Apa yang sudah hilang dari hidup saya, orang tua saya sudah nggak ada, keluarga saya sudah meninggalkan saya, mengucilkan saya, menghujat saya, bahkan saya tidak dianggap. Saya menerima keluarga baru. Dan puji Tuhannya, apa yang hilang dari hidup saya digenapi di tahun 2021. Saya dibaptisi di 2021. Saya menikah bersama suami saya di 2021. Saya benar-benar mempunyai keluarga yang dulu sudah hilang, meninggalkan saya, yang sudah jijik sama saya. Mereka nganggap saya mungkin anjing atau apa.
Karena mereka jijik aram melihat saya. Tapi puji Tuhan, 2021 ini Tuhan Yesus luar biasa buat hidup saya. Tuhan Yesus mengembalikan apa yang sudah hilang dalam hidup saya. Saya diberikan kembali orang tua. Walaupun orang tua angkat, bapak rohani saya, bapak saksi saya. Tapi rasa kasih sayangnya kepada saya luar biasa. Kalau tidak Tuhan Yesus yang mengirimkan perpanjangan Tuhan Yesus sampai sekarang, saya juga tidak bisa dibaptis, saya mungkin tidak sidi, saya tidak nikah. Gak tahu hidup saya, hanya kenal-kenal Yesus saja. Makanya di sini saya selalu kalau bersaksi atau saya apa, saya bukannya mengagungkan atau apa, tapi saya di sini mengucap puji syukur saya hanya berterima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan saya dengan seseorang yang benar-benar menerima saya, yang dimana saya hancur, yang di mana saya tidak tahu saya harus bagaimana. Beliau yang membuat saya jadi tegak berdiri kembali seperti ini. Bukannya apa? Karena kemungkinan kalau saya hanya berdiri sendiri tanpa ada support, tidak ada dukungan doa, tidak ada penguat buat saya, tidak mungkin saya sampai seperti ini. Jadi sekali lagi di sini saya, Tuhan Yesus sangat luar biasa buat saya. Tidak ada Tuhan lain selain Yesus Kristus. Makanya di sini saya mengatakan, terima kasih Tuhan. Memang benar-benar teguranmu yang nyata, lebih baik teguran yang nyata ini kepada saya. Saya ditegur benar-benar sama Tuhan Yesus. Dengan kecelakaan, alami koma, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Yang dimana saya akhirnya percaya sama Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus di tahun 2021. Dan saya mendapatkan keluarga yang benar-benar baik, benar-benar luar biasa buat saya. Jadi di sini sekali lagi saya mau, ini pribadi saya. Kalau ada yang mengatakan saya pindah agama karena laki-laki, ada yang mengatakan saya pindah agama keyakinan karena Indomie satu kardus, ada yang mengatakan harta atau apa, itu hak Anda untuk ngejat saya. Tapi sekali lagi di sini saya tekankan, kalau Anda tidak pernah mengalami atau menyaksikan apa yang pernah saya alami, jangan sembarangan ngomong hoax atau apa. Nanti suatu saat saya berdoa untuk Anda yang di luar sana yang menghujat saya. Semoga Anda cepat bertobat. Cepat menerima Tuhan Yesus. Baru Anda sadar di situ. Luar biasanya Yesus. Jadi sekali lagi, itu hak Anda menghujat saya apa? Saya tidak peduli di situ. Tapi sekali lagi di sini saya mau menegaskan melalui channel Bapak Pendeta Yusuf ini. Saya sangat terima kasih sekali. Saya diberi kesempatan untuk memberitakan kebenaran, kesaksian saya sebenar-benarnya. Demikianlah kesaksian ibu ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, memberkati saudara, dan membuat iman saudara semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.